Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, selamat pagi dan shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini Tuhan telah mengumpulkan kita, baik kita yang ada di rumah masing-masing maupun kita yang ada di tempat ini. Dan mari Bapak Ibu, kita persiapkan hati serta pikiran kita untuk bersaat teduh, saat teduh untuk kita sekalian. Pertolongan dalam ibadah minggu saat ini kiranya boleh jadi di dalam nama Allah yang esa, yang telah menjadikan langit dan bumi serta segala isinya, yang terus memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Salam kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita, Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus atas kita sekalian. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita akan membaca nas pembimbing yang akan membimbing pada perenungan kita pagi hari ini, yang terambil dari Yesaya pasal 55 ayatnya yang ke-6. Yesaya pasal 55 ayatnya yang ke-6 yang berbunyi demikian. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Demikian nas pembimbing yang akan mengarahkan kita pada perenungan hari ini. Mari kita memuliakan Allah dengan bernyanyi Kidung Jemaat 353 bait 1 dan 4. Yesus melayani
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah dan mengakui akan segala penyesalan kita, pelanggaran kita di dalam doa perendahan diri. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang rahmani, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu ya Allah, oleh karena anugerah yang Tuhan berikan kepada kami hari ini. Tuhan telah membangunkan kami pagi ini dengan tubuh yang segar dan kekuatan yang baru. Dan hari ini kami duduk diam bersama dengan keluarga kami di rumah kami masing-masing untuk bersekutu bersama-sama dengan Allah. Dan dalam keheningan kami saat ini, di dalam doa kami datang kepadamu, karena kami menyadari akan keberadaan kami saat ini. Kami adalah manusia yang lemah, kami adalah manusia yang berdosa ya Allah. Sesungguhnya kami tidak layak untuk menghampiri takhta kudus-Mu. Tapi karena kasih-Mu yang besar yang melayakkan kami untuk kami datang kepadamu. Kami orang-orang yang berlelah oleh karena pelanggaran yang kami lakukan. Kami datang kepadamu pada saat ini Tuhan, mengakui akan setiap salah dan dosa kami. Kami mohon ampun Tuhan, untuk setiap kesalahan-kesalahan kami, baik yang kami sadari maupun yang tidak kami sadari, yang kami lakukan terhadap suami atau istri, atau anak-anak, atau orang tua kami, bahkan orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami mohon ampun Tuhan, suci dan kuduskan kami, agar kami tetap layak dipanggil anak-anak Allah. Dan ketika Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk menikmati hidup, Tuhan yang pimpin akan hidup kami, sehingga dalam hidup kami yang telah diperbaharui oleh Tuhan, kami dapat jalan pada jalan Tuhan, mencari Tuhan, sehingga kami pun terus hidup di dalam ketaatan, di dalam kekudusan kepadamu. Terima kasih banyak Bapa di surga. Ini kami yang datang kepadamu memohon ampun kepada Allah Bapa di dalam surga. Amin. Mari kita memuliakan Allah dari Kidung Jemaat 382 bait 1 dan 2. Ya Yesus terkasih.
Karena Allah lebih dulu mengasihi kita, dan dengan darahnya dosa kita telah dihapuskan dan pengampunan dari Tuhan telah berlaku bagi setiap kita yang datang dengan penuh perendahan diri, mengakui akan setiap salah dan dosa kita. Untuk itu sambutlah berita anugerah pengampunan yang terambil, yang berkata demikian. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Kita menaikkan pujian bagi Tuhan dari Kidung Jemaat 46 bait 1 dan 3. Kematian dan kebangkitan Kristus adalah tanda bahwa setiap orang yang percaya kepadanya telah ditebus dan diselamatkan. Maka sebagai manusia yang telah diperbarui, kita pun terus dituntun oleh kebenarannya dalam Yeremia pasal 17 ayat 5-8. Mari kita buka secara bersama-sama kitab Yeremia pasal 17 ayat 5-8. Saya mengajak kita semua berdiri. Kita akan membacanya bersama-sama. Bapak Ibu di rumah dapat mengikuti pembacaan. Kita mulai. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Demikian petunjuk bagi kita sekalian. Marilah kita melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu, kita akan masuk pada pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita akan meminta pertolongan Tuhan di dalam doa.
Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada saat ini dalam ibadah kami mempersiapkan hati serta pikiran kami untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami akan membuka Alkitab kami masing-masing dan kami akan membaca merenungkannya. Untuk itu kami memohon kepadamu ya Allah, sumber hikmat, agar Engkau memberikan kami semua hikmat-Mu, sehingga kami dapat mengerti dengan baik firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan hari ini. Tolong kami semua karena kami adalah manusia yang lemah, yang memiliki keterbatasan, tapi dengan kuasa-Mu ya Allah, kami akan dimampukan untuk mengerti firman-Mu. Bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, berkati bibir mulut hamba, sehingga apa yang hamba sampaikan itu semua sesuai dengan apa yang ingin Tuhan perdengarkan bagi kami semua di tempat ini dan kami di rumah kami masing-masing. Terima kasih banyak Bapa di surga, berfirmanlah karena kami telah rindu dan telah siap untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14. Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14. Begini bunyi firman Tuhan. Di bawah perikop, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan.
Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikian sabda Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita, Bapak Ibu, saudara-saudari dan saya yang setia membaca firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam, dan mau melakukan firman Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu saudara-saudari, tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah Aku tanpamu butiran debu. Sekali lagi, aku tanpamu butiran debu. Lirik lagu Bapak Ibu, ya ini lirik lagu. Sepenggal lirik dari lagu Butiran Debu yang dipopulerkan oleh Cakra Khan, dan saya yakin Bapak Ibu di rumah, khususnya juga teman-teman pemuda, pasti tahu, sangat mengenal lagu ini. Lagu Butiran Debu. Di mana di situ diceritakan seseorang yang bersedih hati ketika ia ditinggalkan oleh sang kekasih. Manakala dulu saat mereka bersama, mereka saling berbagi kasih, berbagi rasa satu dengan yang lainnya. Tetapi Bapak Ibu, berbagi rasa bukan hanya dengan pasangan saja, tapi juga dengan orang lain. Misalnya dengan anak-anak, dengan orang tua kita, atau bahkan orang-orang terdekat kita yang biasa kita panggil dengan sahabat. Sahabat adalah orang yang kehadirannya selalu membawa suasana yang berbeda dalam kehidupan kita. Seorang sahabat selalu ada di kala suka maupun di kala duka. Dan tentunya ketika kita dekat dengan seseorang yang kita sebut dengan sahabat, ada hal-hal yang sering kita lakukan secara bersama-sama dan itu sangat berkesan bagi kita. Atau dalam persahabatan itu sangat berkesan. Sehingga tidak mudah seseorang melupakan hal-hal yang berkesan itu dalam sepanjang kehidupan mereka. Jadi dapat dikatakan bahwa kehadiran seorang sahabat mampu mewarnai cerita kehidupan setiap manusia. Nah, bertitik tolak dari gambaran sahabat ini, kita dapat melihat pembacaan kita. Seperti apa yang dirasakan oleh para murid sepeninggalan Yesus yang mati dan bangkit itu. Yesus yang adalah guru sekaligus sahabat bagi para murid. Dan karena Yesus tidak bersama-sama lagi dengan mereka, mereka kehilangan harapan. Mereka sepertinya gelisah, mereka tidak tahu berbuat apa. Maka kalau dalam lirik Butiran Debu itu, ada lirik yang mengatakan, aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Mungkin seperti itu juga yang dirasakan oleh para murid pada saat itu. Dan para murid tidak memiliki kepastian akan masa depan mereka. Sehingga di antara mereka ada yang pergi melaut untuk menangkap ikan pada hari yang ketiga. Entah pada saat itu mereka sedang merencanakan apa pada jalan hidup mereka, karena Tuhan Yesus sudah tidak bersama-sama lagi dengan mereka, atau mereka hanya sekedar ingin refreshing saja, ingin pergi menangkap ikan saja untuk mereka nikmati. Di situ kelihatannya para murid tidak mampu melakukan hal-hal yang besar karena Yesus tidak lagi bersama-sama dengan mereka. Namun pada saat yang tidak menentu itu, Yesus menyatakan bahwa ia peduli dan mengasihi para murid dengan cara menampakkan diri kembali kepada para murid saat itu. Saat itu memang para murid tidak atau belum mengenal Yesus yang hadir pada saat itu. Yesus yang berdiri di pantai.
Tetapi ketika mujizat Yesus yang mengisi jala mereka penuh dengan ikan, pada akhirnya menyadarkan mereka bahwa yang datang itu adalah Yesus. Dari cerita penampakan ini Bapak Ibu, dapat kita maknai bahwa ketika semalam-malaman para murid pergi melaut, mereka tidak memperoleh satu ekor ikan pun. Namun ketika mereka mendengar apa yang dikatakan oleh Yesus, mereka memperoleh 153 ekor ikan yang besar-besar. Ini berarti keberhasilan para murid diperoleh ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Yesus. Mereka mentaati firman-Nya. Dan perjumpaan yang dialami para murid dengan Yesus pada masa lampau menjadi perjumpaan yang meneguhkan iman percaya kita juga sebagai murid-murid Tuhan Yesus masa kini. Tetapi pertanyaannya, Bapak Ibu, bagi kita sekalian, sejauh mana kita menggantungkan hidup kita hanya kepada Tuhan, dan seberapa besar arti kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita? Ataukah kita hanya menjadikan Tuhan sebagai objek yang ingin kita jumpai di saat-saat kita berada dalam kesusahan, kelemahan, kegagalan? Tuhan Yesus pada saat itu tahu bahwa murid-murid akan mengalami kegagalan, tetapi Ia tidak menolong dengan segera. Karena Tuhan Yesus tahu bahwa para murid perlu mengalami, bahkan memaknai kegagalan mereka. Dan bagi kita pun saat ini Bapak Ibu, yang merasa pernah atau bahkan saat ini sedang mengalami kegagalan, mengalami penderitaan dalam kehidupan kita masing-masing, ada begitu banyak pertanyaan yang berkecamuk dalam pikiran kita. Mengapa? Mengapa hidup saya seperti ini? Mengapa Tuhan memberikan saya istri yang hanya tahu berdandan? Mengapa Tuhan memberikan saya suami yang kasar? Mengapa anak-anak saya sangat membangkang kepada kami sebagai orang tua? Mengapa saya diturunkan dari jabatan? Mengapa orang tua saya bercerai? Mengapa Tuhan tidak melalukan badai corona ini sehingga kita dapat beribadah bersama-sama dalam gedung gereja? Ada begitu banyak penderitaan yang kita alami sehingga begitu banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang timbul dalam hati dan pikiran kita. Mengapa, mengapa, dan mengapa? Tapi Bapak Ibu, melalui perenungan kita hari ini, marilah kita menyadari bahwa terkadang dalam hidup ini Tuhan membiarkan kita mengalami kegagalan. Tuhan membiarkan kita mengalami kesedihan. Tuhan membiarkan kita mengalami penderitaan. Walaupun sebenarnya kita merasa kita ini kuat, kita ini mampu. Kami memiliki kemampuan, kami memiliki kekuatan. Tetapi semua yang kita alami saat ini, baik itu dalam kehidupan rumah tangga kita, ataupun dalam pekerjaan kita, dalam seluruh pergumulan kita, semuanya itu Allah biarkan terjadi untuk kita alami, untuk kita rasakan. Yang pada mana akhirnya kita belajar bahwa dengan ketaatan pada suaranya, maka kita akan mengalami keberhasilan. Kita akan menemui sukacita kita. Bapak Ibu, jika saat ini kita dibiarkan gagal, dibiarkan kecewa, dibiarkan sakit hati, dibiarkan menderita, dibiarkan menangis, sadarilah bahwa semuanya itu terjadi agar kita tahu bahwa ketika kita melakukan segala sesuatu di luar Tuhan, maka semuanya akan sia-sia. Semuanya tidak memiliki arti apa-apa. Bahwa tanpa Tuhan segala usaha dan kerja kita akan mengalami kegagalan. Bahwa tanpa Tuhan kita tidak akan mengalami sukacita dalam rumah tangga kita. Bahwa tanpa Tuhan kita tidak akan merasakan damai sejahtera dalam hati kita.
bahwa tanpa Tuhan kita hanyalah butiran debu. Kita bukanlah apa-apa, Bapak Ibu. Kita tidak memiliki nilai apa-apa. Kita bukan siapa-siapa jika kita hidup tanpa Tuhan. Oleh karena itu, dalam setiap kegagalan yang kita alami, Tuhan ingin kita belajar untuk tetap setia mau mencari Tuhan, bersandar pada kuasa-Nya, dan selalu menggantungkan hidup kita hanya kepada Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan. Bergantunglah hanya kepada Tuhan, karena Dialah pemilik dari segala sesuatu. Dia adalah pemberi berkat. Hanya dengan ketaatan kita kepada Tuhan, Bapak Ibu, maka segala sesuatu, segala pekerjaan, usaha, jerih payah yang kita hadapi saat ini, kita akan menemui sukacita di kemudian hari. Bahkan seperti kisah pada murid pada saat itu, yang tidak saja berhasil memperoleh ikan sedemikian banyak, tetapi Tuhan juga dengan sungguh melayani mereka, dengan menyiapkan makanan bagi mereka saat mereka tiba di bibir pantai. Hal ini Bapak Ibu menegaskan bagi kita juga bahwa Tuhan yang sudah bangkit itu adalah Allah yang senantiasa memelihara, memberikan berkat-Nya bagi kita. Ia akan terus memperhatikan kita, menjamin akan kehidupan kita, memenuhi semua kebutuhan kita. Maka dari itu Bapak Ibu, ketika hidup kita saat ini tidak berjalan sesuai dengan apa yang menjadi rancangan kita, apa yang menjadi harapan kita, apa yang menjadi pikiran kita, yakinilah bahwa Allah sedang mempersiapkan segala sesuatu yang lebih baik daripada apa yang pernah kita terima, bahkan sesuatu yang sangat indah yang tidak pernah terbayangkan oleh kita. Bapak Ibu, saya mengenal satu ibu yang Tuhan mengizinkan ia mengalami penderitaan, mengalami kekecewaan dalam hatinya ketika ia kehilangan atau diturunkan jabatannya. Ia merasa kecewa akan keadaan yang ia alami pada saat itu. Tetapi dengan keyakinan iman bahwa Allah akan terus memelihara kehidupannya, Allah menggantikan air mata kesedihannya menjadi air mata kebahagiaan. Ketika ia dipercayakan lebih lagi memperoleh jabatan yang lebih tinggi lagi. Itulah yang namanya dikatakan bahwa Allah akan menggantikan air mata kesedihan, air mata penderitaan menjadi air mata kebahagiaan. Tetapi bukan serta-merta Bapak Ibu, kalau saya mengatakan demikian bahwa berarti Bapak Ibu juga akan mengalami seperti demikian. Karena setiap orang punya waktu yang berbeda-beda. Contohnya seorang pendeta berdoa meminta meminta mobil. Dia 3 hari saja berdoa, dia langsung dapat mobil. Dia bercerita kepada jemaat, dan jemaat juga melakukan hal yang dilakukan oleh pendeta, berdoa 3 hari. Tapi tidak semua jemaat akan mendapatkan seperti apa yang diterima oleh sang gembala atau sang pendeta. Karena waktu Tuhan berbeda bagi setiap kita. Marilah kita menghayati dan merenungkan tentang semua yang kita alami saat ini. Jika saat ini kita gagal, yakinilah dan sadarilah bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Jika saat ini kita tidak mendapat jawab atas pergumulan kita, yakinilah dan sadarilah bahwa Allah akan memberikan jalan keluar dan membebaskan kita yang senantiasa mencarinya. Jika saat ini kita mengalami penderitaan yang menyesakkan, yakinilah dan sadarilah bahwa tanpa Tuhan kita hanyalah
butiran debu yang tidak memiliki apa-apa, yang tidak akan mengalami sukacita, karena kita hidup tanpa Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, janganlah sombong. Kalau kita mampu dan kuat, kalau kita merasa mampu dan kuat, janganlah bersandar dan bergantung pada diri kita sendiri atau pada sesama kita manusia, tetapi carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Carilah Tuhan dalam setiap sudut kehidupan kita Bapak Ibu. Jadikan Tuhan sebagai satu-satunya prioritas dalam usaha, kerja, keluarga, rumah tangga, dalam segala sesuatu. Tidak ada batasan bagi kita untuk kita datang dan dekat kepada Tuhan. Jangan tunggu sakit dulu Bapak Ibu baru Bapak Ibu datang kepada Tuhan. Jangan tunggu perkara-perkara yang memberatkan hati, yang mengecewakan hati kita, baru kita datang kepada Tuhan. Tetapi juga jangan karena sudah diberkati oleh Tuhan dengan limpah, maka kita mulai melupakan Tuhan. Tetapi kiranya dari setiap kegagalan dan berkat yang kita terima dari Tuhan, kita tetap menghayatinya dengan terus bertekun dalam kesetiaan kepada Tuhan, dan kiranya seluruh aspek kehidupan kita terus terarah hanya kepada Tuhan. Andalkan kuasa Tuhan, bergantunglah kepadanya. Bergantunglah pada Dia yang berkuasa atas segala sesuatu, bergantunglah kepada Dia di dalam segala perkara. Dalam kebergantungan kita kepadanya, maka kita akan selalu mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Dengan demikian Bapak Ibu, bersama Tuhan kita tidak akan jatuh dan tenggelam dalam kegagalan hidup. Bersama Tuhan kita tidak akan tersesat dan tahu arah jalan yang kita tuju. Karena tanpa Tuhan kita hanyalah butiran debu. Tuhan Yesus memberkati saya bersama dengan Bapak Ibu. Amin. Kita memuliakan Allah dari Kidung Jemaat 396 bait 1 dan 3.
Bapak Ibu, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa, terima kasih. Terima kasih untuk firman yang Tuhan telah perdengarkan bagi kami semua pada pagi hari ini. Ia menyadarkan kami bahwa tanpa-Mu Tuhan kami hanyalah butiran debu. Bahwa tanpa-Mu Tuhan kami tidak dapat melakukan segala sesuatu. Untuk itu kami mau agar mencari Tuhan, mengandalkan kuasa Tuhan dalam seluruh perjalanan kehidupan kami, dalam seluruh perkara-perkara hidup kami. Kami percaya kepadamu ya Allah, yang sudah mati dan bangkit itu. Terima kasih banyak Bapa di surga. Bapa, dalam rangkaian doa syukur dan syafaat ini, kami bersyukur bersama-sama dengan saudara-saudari kekasih kami yang Tuhan telah berikan berkat penambahan usia, perkawinan, ataupun berkat-berkat lainnya. Teristimewa kami bersyukur bersama dengan anak kekasih Maria Ilin Kenzabora yang berulang tahun ke-1, anak kami Eva Kyuk yang berulang tahun ke-14, Ibu Diana Gadi Rato Daparoka yang berulang tahun ke-38. Kami mengucap syukur kepadamu untuk pertambahan usia bagi anak-anak kekasih Tuhan ini yang telah disebutkan namanya ataupun yang tidak sempat kami sebutkan namanya satu persatu. Kami memohon daripadamu ya Allah, agar Engkau terus memperlengkapi mereka dengan kasih karunia Tuhan, sehingga mereka menyadari bahwa tanpa Tuhan mereka tidak dapat ada sampai dengan saat ini. Berkati anak-anak kami yang ada dalam masa pertumbuhan, berkati orang tua mereka yang juga mengasuh, memelihara anak mereka, dan anak-anak kekasih Tuhan yang lainnya. Tuhan berkati. Kami juga bersyukur bersama dengan keluarga Bapak Yohanes Mone dan keluarga Bapak Guru Injil Cornelis D. Billy yang telah Engkau karuniakan satu anggota keluarga lagi. Terima kasih Tuhan untuk berkat anugerah-Mu melalui kehadiran anak-anak kekasih dalam rumah tangga mereka masing-masing. Tuhan yang pelihara akan anak-anak yang masih bayi ini, juga memulihkan keadaan ibu yang saat ini masih sementara dalam proses pemulihan. Dan berkatilah akan keluarga mereka ya Tuhan, cukupkan mereka dengan kasih karunia-Mu. Bapa Surgawi, kami juga berdoa bersama-sama dengan keluarga Bapak Soleman Natara, keluarga besar Natara yang beberapa hari lalu mengalami duka cita. Tuhan telah memanggil pulang ayah kekasih, opa kekasih mereka dari tengah-tengah keluarga. Kiranya Allah sendiri juga yang akan memberikan kekuatan, penghiburan bagi keluarga besar Natara, sehingga mereka terus benar-benar merasakan kasih Tuhan. Mereka merasakan topangan Tuhan di dalam duka cita yang mereka alami. Tolong mereka semua ya Tuhan yang bersedih hati, yang merasa kehilangan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan di Pusat Waitabula ataupun Ranting Putami, kiranya memberkati
semua jemaat-Mu dalam seluruh tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Baik mereka yang bekerja di kebun, mereka yang bekerja di kantoran, apapun pekerjaan mereka, usaha mereka, Tuhan berkati semuanya itu. Dan Tuhan memberkati juga orang-orang yang saat ini sedang kehilangan pekerjaan. Tuhan tolong mereka, cukupkan mereka dengan berkat kemurahan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami juga mendoakan BPMJ yang ada, majelis jemaat yang ada. Tuhan memberkati Ibu Pendeta, Bapak Pendeta, memberkati majelis jemaat yang ada, baik di pusat maupun di ranting. Tuhan memberkati semua pelayanan mereka, mereka yang berjerih lelah untuk melayani Tuhan, tetapi mereka melakukan semuanya itu demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Untuk itu kami memohon kekuatan daripada Tuhan, kemampuan daripada Tuhan, sehingga kami sebagai hamba-hamba Allah tetap setia melakukan pekerjaan Tuhan di atas bumi ini, di pelayanan di GKS Jemaat Mata. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami juga mendoakan PPA kami, PPA Talita Kumi, semua mentor, tutor, semua yang bertanggung jawab, semua yang mengambil bagian, semua anak-anak dalam PPA, Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih Tuhan, dan kami juga berdoa di tengah pandemi COVID-19 ini, kami berseru kepadamu ya Allah. Kami rindu untuk bersekutu bersama dalam gedung gereja. Tetapi dengan kondisi yang ada saat ini, yang tidak memungkinkan, mengharuskan kami untuk beribadah dari rumah kami masing-masing. Tuhan, dari rumah kami masing-masing kami memohon kepadamu. Lalukanlah badai corona ini. Tolong kami Tuhan. Tolong bumi ini, pulihkan bumi ini, pulihkan Indonesia. Tuhan jaga provinsi kami, kabupaten kami di sini. Tetap beri kami kekuatan Tuhan, tetap beri kami kesehatan, sehingga kami luput dari bahaya COVID-19. Kami mendoakan mereka yang saat ini sedang sakit, yang terbaring di rumah sakit oleh karena COVID ataupun penyakit-penyakit lainnya. Tuhan tolong mereka semua. Tuhan pulihkan mereka semua. Tuhan juga memberkati para dokter, para suster, para perawat semua yang bekerja di rumah sakit, yang menjadi bagian daripada garda terdepan. Tuhan tolong mereka semua. Beri mereka kesehatan, kekuatan, sehingga mereka dapat terus melayani orang-orang yang sakit, sehingga orang-orang yang sakit ini memperoleh pemulihan yang berasal daripadamu. Kami juga berdoa bagi guru-guru yang juga berjerih lelah datang ke rumah murid mereka masing-masing untuk membimbing anak-anak kami yang bersekolah di jenjang SD, SMP. Tuhan tolong berkati mereka semua. Tuhan beri kekuatan kepada mereka semua, agar mereka tidak jemu-jemu untuk melakukan pekerjaan dan tugas dan tanggung jawab mereka. Terima kasih banyak Bapa di surga, dan kami teringat akan anak-anak kami yang ada di jenjang SMA yang telah memperoleh hasil mereka. Terima kasih Tuhan untuk kelulusan yang Tuhan berikan kepada mereka semua, dan berkati mereka di dalam perencanaan selanjutnya ketika mereka akan melanjutkan pendidikan mereka di jenjang yang lebih tinggi lagi. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami mendoakan pemerintah yang ada, baik dari yang pusat sampai ke daerah-daerah, terlebih di Kabupaten Sumba Barat Daya ini.
Tuhan memberkati pemimpin kami, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati bersama dengan seluruh jajaran yang Tuhan telah pilih dan tetapkan untuk memimpin Kabupaten Sumba Barat Daya ini. Sehingga melalui mereka masyarakat Sumba Barat Daya dapat merasakan damai sejahtera Tuhan dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih banyak Bapa di surga. Ada begitu banyak pergumulan, permohonan yang sebenarnya kami ingin sampaikan kepada Tuhan dan yang tidak terkatakan hari ini, tetapi Tuhan tahu semua yang dirindukan oleh hati kami masing-masing. Dan kiranya Engkau menjawab doa kami seturut dengan kehendak-Mu, bukan dengan kehendak kami. Inilah kami Tuhan yang datang bersyukur dan memohon kepada Allah Bapa di dalam surga. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita akan memberikan persembahan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita persiapkan persembahan kita di dalam rumah tangga kita masing-masing. Dan firman Tuhan yang menjadi landasan kita untuk kita memberikan persembahan, mari kita baca bersama-sama dari firman Tuhan, Mazmur 96 ayatnya yang ke-8. Beginilah bunyi firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masukkanlah ke pelatarannya. Saya ulangi, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Dan untuk mengiringi persembahan, mari kita puji Tuhan dari PKJ 146 ayat 1 dan 2. Dalam rumah Tuhan
Mari kita berdoa untuk persembahan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih atas berkat yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan rumah tangga kami masing-masing, sehingga kami boleh mempersembahkan di hadapan dirat-Mu ya Tuhan. Berkatilah Tuhan, kuduskanlah, sehingga menjadi berkat bagi pelayanan kami di GKS Mata. Ya Tuhan, biarlah berkat-Mu boleh mengalir di dalam rumah tangga, kehidupan pribadi kami masing-masing, sehingga kehidupan kami ya Tuhan, kami boleh menyerahkan hanya ke dalam tangan pengasihan. Bapa di surga, masih banyak yang kami ingin pintakan di hadapan dirat-Mu. Tetapi sebelumnya Tuhan sudah mengetahui segala hati dan pikiran kami masing-masing. Ampunilah salah dan dosa kami. Sempurnakan doa kami. Kami pinta hanya di dalam nama anak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih yang ada di rumah, saya mengajak kita semua untuk berdiri. Kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ibadah kita akan berakhir tetapi dengan keyakinan yang sungguh kepada Allah bahwa firman-Nya akan menjadi obat bagi hati yang hancur oleh karena kegagalan dan penderitaan kita saat ini. Dalam segala perkara dan rasa, andalkanlah Tuhan dan bergantunglah kepadanya, maka tangannya yang terluka itu akan terulur bagi kita yang lemah, merangkul kita yang bersusah, dan memulihkan hati kita yang merana. Bahkan kakinya yang sakit itu pula akan menghampiri kita yang mencari Dia, berjalan bersama-sama dengan kita untuk mencapai keberhasilan dan memperoleh sukacita yang melimpah. Carilah Tuhan dan arahkanlah hati kita kepada Tuhan untuk memohon berkat-Nya. Kiranya Allah Sang Pencipta memeluk kita dengan erat, menguatkan kita untuk menghadapi setiap persoalan, dan selalu hadir untuk berjalan bersama-sama dengan kita. Kiranya Kristus Sang Penebus berada di dalam hati kita, dan Roh Kudus memenuhi hati kita dengan sukacita kini dan selamanya. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku.